Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Saya percaya Anda bisa istirahat dengan baik dan sukacita Allah melingkupi kita senantiasa, sehingga kasih daripada Allah Bapa, cintanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, pertolongan penyertaan Roh Kudus senantiasa sempurna atas kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya pagi ini dalam program Word of Wisdom bersama dengan saya Pendeta Abraham Sugio. Biarlah damai Allah itu turun atas kita. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa Allah itu adalah Tuhan yang siap sedia menerima setiap keluhan dan doa kita tentunya. Tentu doa yang didasari dengan takut akan Tuhan. Ketika Anda bergerak, ketika Anda maju, ketika Anda mencari Tuhan, Allah adalah Tuhan yang mau ditemui selama Ia berkenan ditemui tentu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah Anda ketika dalam pergumulan melibatkan Tuhan untuk memberikan jalan keluar? Sudahkah kita dalam sakit penyakit tidak hanya pergi ke dokter, tapi kita minta Allah yang El Rapa itu menjamah kita? Sudahkah kita setiap memulai bisnis, usaha, mungkin sesuatu yang kita bangun baru di tahun 2021 melibatkan Tuhan terlebih dahulu? Karena ada kalanya, karena knowledge kita, karena pengalaman kita lupa menyertakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Ada satu contoh yang luar biasa di dalam satu kejadian di Alkitab. Ada orang yang sakit kusta mencari Yesus. Saudara tahu, sampai hari ini orang yang namanya kusta adalah orang yang paling tidak tahir, orang yang jijik, orang yang kotor, orang yang tidak boleh bertemu dengan orang lain. Bahkan dalam ekstrimnya kebiasaan orang Yahudi, orang yang sakit kusta harus diasingkan. Tetapi ada satu ayat yang membuat kita bergairah, bukan hanya karena sakit kustanya, tapi kesetiaan, kerinduan, dan keinginannya, sehingga mendapatkan jawaban yang datang daripada Tuhan. Terambil dari Matius pasal 8. Ayat yang kedua berkata demikian, maka datanglah seseorang yang sakit kusta kepadanya, kepada Yesus, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara bayangkan, orang kusta ini bukan orang bagian daripada pengikut Kristus, bukan dari salah satu orang yang menjadi murid Yesus, tetapi orang yang mungkin mendengar bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mungkin dia mendengar cerita-cerita daripada orang lain. Makanya ketika Yesus lewat, mungkin di kotanya, mungkin sedang di sinagog, orang ini datang dengan segala keberanian dalam tanda kutip imannya. Dan dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan tahu mentahirkan, Tuhan pasti bisa mentahirkan saya. Bapak Ibu, apa pergumulanmu hari-hari ini? Apa yang masalah yang kau hadapi hari ini? Tuhan punya jawaban. Tuhan punya kepastian. Tuhan punya sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Tentunya dengan iman dan pengharapan penuh kepada Tuhan. Ada di antara kita mungkin sedang bergumul atas kesehatannya, rumah tangganya, bisnisnya, usahanya, dan Anda perlu topangan doa. Silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Nanti tim Epicenter of Mercy akan menghubungi saudara, dan biarlah campur tangan Tuhan senantiasa turun atas kita. Dan saya berdoa saudara juga mau membantu untuk share renungan ini biar banyak orang boleh diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman. Terima kasih Engkau ingatkan kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau orang yang kusta saja Engkau sembuhkan, kami pun datang kepadamu, tentu Engkau sanggup menjawab doa dan pergumulan kami. Lihat setiap kami yang ikut dalam program Word of Wisdom ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Dalam nama Yesus ada jawaban, dan dalam nama Yesus ada kepastian. Dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Amin.